Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Mustafa, Ustadz Masruri, Bapak Suprato dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah yang masih istiqamah di majelis ini, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Bersyukur kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah. Bersyukur kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berusaha istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa kita beribadah kepada Allah tidak selamanya mulus. Mesti ada gangguan-gangguan, terutama gangguan yang disebabkan oleh setan dari golongan jin. Dia akan mengganggu kita dimanapun kita berada. Di masjid saged diganggu setan mboten Bu? Saged. Contohnya napa? Pas ngaji ngantuk. Pas ceramah, wonten ceramah ya mboten kiat, kayak terganggu supaya tidur. Di masjid bisa diganggu, apalagi di luar masjid. Di rumah pun juga bisa diganggu. Ya, kita berbicara yang sering kita berdiam diri yaitu di rumah. Tanda-tanda di rumah itu jadi sarang jin atau sarang setan adalah yang pertama, niku penghuni rumah sering mimpi buruk. Jadi sering mimpi buruk ini salah satu tanda rumah kita itu dihuni oleh jin. Baik lu mimpi kayak dicekik, mimpi kayak terjatuh dan jatuh beneran. Wonten sing ngoten. Mimpi kayak ditusuk tiba-tiba diblek-blek. Mimpi kayak ketindih yang berat, tidak bisa nafas. Mimpi dihantu-hantui kuburan. Mimpi arwah-arwah leluhur yang dahulu dan itu sering berulang-ulang, mimpi baik buyute atau orang yang sudah meninggal dunia. Niku tanda-tanda di dalam rumah itu atau orang itu terkena gangguan jin. Lah niki kadang seringkali terjadi yang kurang dirasakan atau tidak dirasakan atau dianggap hal yang biasa. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda rumah yang ada jinnya atau setannya itu adanya perasaan tidak nyaman dan panas di dalam rumah. Jadi sering kita temui ada orang, seorang anak ataupun siapapun ahli rumah itu tidak kerasan di rumah, pengen metu wae. Jadi ketika dia di rumah niku terasa sumpek,
pengen marah terus. Ketika dia keluar rumah, ke rumah tempat yang lain, katakanlah ke saudaranya, ke siapa, dia merasa nyaman. Atau berada di rumah itu sakit-sakitan. Ketika Tirah keluar rumah dari situ ke rumah saudaranya, merasa nyaman. Nah, ini tanda-tanda rumah itu sudah ada gangguan jinnya. Bisa jadi adanya jin itu mungkin ada jimat-jimat di dalam rumah. Atau dahulu ketika bangun rumah ada pendeman-pendeman telur, ya, pendeman-pendeman beras, pendeman-pendeman yang mungkin barang yang harusnya dimakan dipendem, sehingga menjadikan jin kerasan di situ. Bangun rumah mendem menyan sekilo misalnya, nah itu malah seneng. Jadi itulah yang membuat jin yang kerasan di dalam rumah, jin dari golongan setan dari golongan jin kerasan di rumah. Ya wonten kan ya, nggak ada putra di rumah nak kerasan, koyok panas rasanya. Nah, itu bisa jadi gangguan jin di dalam rumah. Kemudian yang ketiga adalah di rumah itu sering terjadi pertengkaran, tukaran, niku antar anggota keluarga yang kadang hanya karena perkara sepele, perkara ringan jadi tukaran. Wonten sing ngoten nggih? Nggih, wonten. Kadang-kadang malah nggih. Kadang-kadang. Itu tanda-tanda di dalam rumah itu ada gangguan jin atau setan. Suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak, kadang anaknya bedik, naudzubillah min dzalik, ngamuan, tidak bisa keinginannya harus dituruti, enggak dituruti ngamuk. Nah, wonten itu sering kula temukan. Nah, itu bisa jadi di dalam rumah itu ada gangguan jin atau sihir. Sering terjadi pertengkaran. Kemudian yang keempat adalah adanya anggota keluarga yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau sekitar rumah. Jadi panjenengan misalnya menggeriki ningali ya, di rumah sebelah sana kok rumah itu kayak ada kelebatan gitu. Atau wonten kadang di rumah ini wonten sing kotekan. Diparani mboten wonten. Atau tiba-tiba bayang-bayang lewat. Bayang-bayang lewat hilang, dikejar hilang, dikira maling dikejar hilang. Jadi ngoten. Itu salah satu gangguan jin di dalam rumah, penampakan. Kemudian yang kelima adalah sering tercium bau harum atau bau busuk di rumah. Bau harum tiba-tiba kelebatan wangi. Napa malih biasanya cuma legi. Bus bau harum. Kadang bau kemenyan padahal mboten wonten sing bakar kemenyan. Ya, kadang bau busuk padahal mboten wonten sing ngentut. Kecuali wonten tut bau busuk iku setan lewat sanes. Niku ambune entut. Nggih. Bau busuk bisa terjadi di rumah. Nawamen ambune misalnya ngoten. Nah, itu tanda-tanda ada gangguan jin di dalam rumah. Dan kejadian seperti ini kadang sering kali terjadi. Sering ambune wangi, sering ambune busuk, nggih. Sering ambune menyan padahal tidak ada yang bakar menyan, ya. Teng mriki kan jarang membakar menyan, nggih. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam adalah tanda-tanda setan di dalam rumah itu terdengar suara-suara yang aneh. Nggih. Suara-suara yang aneh niku yang sering terjadi adalah kayak ledakan di atas atap genteng. Duar.
Dicari tidak ada. Nggih. Kayak ada yang ngelempar batu tapi batunya tidak jatuh. Dicari tidak ada. Lah itu tanda-tanda sihir. Panah jatuh di atas genteng. Kadang sampai tembus ke internet nih, plafonnya pecah, bolong. Ada kejadian ngoten. Ada suatu warung itu toko bakso di Tanggul sana nih. Pas wonten tiyang marung nih, tiba-tiba kelonteng teng mangkok ini ku kados wonten murbaut dari atas. Ngeri. Nah ini ku sihir, salah satu sihir supaya toko bakso ini tidak laku. Sampai ngoten. Jadi suara-suara aneh. Ada kata suara ngetuk pintu tek 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 tek. Padahal wonten bapake pun wangsul tapi kok ada yang ngetuk pintu ditingali tidak ada. Nah, itu ciri-ciri gangguan jin. Kemudian yang ketujuh adalah ciri-ciri gangguan setan atau jin di dalam rumah itu anak atau anggota keluarga kita yang sering mengalami sakit. Jadi sakitnya tidak jelas, diperiksa di rongsen atau di USG tidak ada tanda-tanda dia ada sakitnya. Cek lab normal semua, tapi kok sakit. Dan itu bisa jadi gangguan jin atau sihir. Nggih. Wonten sing sida mekar niki, Pak. Anak kecil duka kelas pokok tasih SD nggih. Niku sering digondol jin. Jadi di teng CCTV di sekolahan SD niku ditingali anak niku masuk ke dalam jeding. Tapi mboten medal-medal. Ternyata setelah dibuka tidak ada sudah teng jeding niku. Tidak ada tanda-tanda anak itu keluar, tapi mboten wonten dia di jeding. Ternyata anak niku baru pulang 3 hari 5 hari kemudian. Kados dibawa oleh golongan jin. Mungkin jenengan semerap. Malah suatu saat anak itu malah hilang dari kelas, dari sekolahan, dicari tidak ada, ketemu di pring-pringan. Di tengah-tengah pring, tengah-tengah bambu. Sehingga untuk mengeluarkannya harus dipiyak istilahnya. Padahal di dalam situ ada binatang yang biasanya bambu wonten ulare kan nggih. Nah, jadi ngoten. Dan ini kejadian di Sudah Mekar. Ya, jadi ngoten. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang ke-8 adalah jika seseorang buka toko niku pembeline langka atau pembeli mau beli tokonya kelihatan tutup. Loh tokone sampean kok tutup to yu? Padahal buka. Kok sering tutup to yu? Padahal buka. Nah niku gangguan jin atau sihir. Biasanya pesaing niku naruh kembang toy kemenyan teng depan toko supados tokone kelihatan tutup. Dan ini sering kali terjadi. Nggih. Lek jenengan dikeluwi kados ngoten nggih. Tokonya tutup padahal buka. Lah niku tanda-tanda rumah itu harus diruqyah, dibersihkan. Tokonya itu. Nah, ini kadang kejadian yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan solusinya mereka salah nyari dukun. Golek penglaris. Nggih, malah kulaan tuyul. Nah, mboten asal kan. Tanda-tanda tuyul ada di sekitar kita niku napa? Artone panjenengan sering ilang. Nggih. Teng dompet wonten 1 juta karek 900. Kadang pinter tuyule ndak dijupuk kabeh. Siji ngoten. Nggih. Namale bapak-bapak nggih. Lek teng dompet kilangan 100 200, hati-hati wonten tuyul, Pak. Nggih, Pak. Bu kok guyu, Bu? Sampai bapak-bapak ini kadang lek nyinggano duit itu teng songkok ya teng nggih Bu. Ben boten dicolong sinten, Doh?
tuyul. Ono tuyule ketemu wis. Napa to le ndase ireng gitu. Lah niki wonten kejadian. Jadi pernah saya punya pasien itu daerah Rambi, Jelbuk, kasusnya mirip. Nggih teng Semboro, wis daerah Mulsari, nggih wonten mawon. Nggih. Kadang dicolong 700, 1 juta, 2 juta, habis panen hilang. Nggih. Kok ndak kabeh ngono. Ya ternyata ada yang memelihara tuyul. Habis keluar ruqyah ya. Tempatnya, dompetnya alhamdulillah aman. Ya. Nah, nanti ada cara-cara nih pun. Jadi ngoten Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, setan itu memang bisa memindah-mindah tempat. Ya, golongan jin itu. Arto pun bisa dipindah. Ya. Jadi kalau ada orang kaya mendadak tidak kerja, tidak online misalnya, tidak nopo lah niku perlu dicurigai. Ya. Kalau di sekitarnya banyak kehilangan uang. Ya. Nek mboten ya mboten nopo, mboten usah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 adalah muncul belatung di rumah, tiba-tiba wonten hewan aneh. Belatung, kalajengking, lah niku penyerupaan jin. Kadang tikus, kadang ular, niku khawatir penyerupaan jin. Sampai para sahabat niku merasa gelisah, sedih ketika ada hewan di rumah. Sedihnya bukan karena takut, tapi mereka khawatir ada dosa yang mereka lakukan, entah sadar atau tidak sadar. Jadi kadang banyaknya binatang di dalam rumah itu karena dosa-dosanya. Itu salah satu yang sahabat itu takutkan. Ya Allah, dosa apa yang saya perbuat? Banyak istighfar akhirnya mereka. Kadang kalau jengking tiba-tiba, kadang ular tiba-tiba, padahal jauh dari katakanlah sawah. Jadi ngoten. Jadi muncul hewan-hewan yang aneh, hewan-hewan yang jauh dari jangkauan. Kemudian yang ke-10 adalah gangguan jin atau setan di dalam rumah itu. Penghuni rumah itu biasanya malas beribadah, malas ibadah, malas sholat sunnah, malas tahajud, malas baca Quran. Baca Quran dapat 1 halaman wis ngantuk epol, padahal wis mari tilem. Padahal sudah tidur tapi baca Quran kok malas. Nah, itu salah satu tanda gangguan jin atau setan di dalam rumah. Ya kadang anak-anak kita pengen sholat muales pol, engko ae sampai telat waktunya. Ya, itu bisa jadi dia terkena gangguan jin atau setan. Nah ini harus diruqyah. Jadi banyak anak-anak yang habis diruqyah itu alhamdulillah dengan izin Allah bisa mau sholat dia. Bahkan juga orang tua ya, ada yang malas beribadah diruqyah, dia ibadahnya menjadi tidak malas. Nah itu karena dalam dirinya ada gangguan jin atau setan. Kemudian bagaimanakah mengusir dan mencegah gangguan jin di dalam rumah itu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran di rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Panjenengan tahu kuburan? Nggih Bu? Semerap. Nate ngriko nggih. Di sini napa kuburan? Nggih. Mayat, tulang-tulang nggih. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Diki hadis riwayat Muslim. Jadi ngusir setan di dalam rumah, jin di dalam rumah niku dibacakan apa? Surat Al-Baqarah. Jadi jenengan bacakan surat Al-Baqarah, dekatkan dengan air, nanti diminum sekeluarga bisa, dipercikkan di rumah-rumah saged, pakai semprot nggih saged. Nggih, sekitar rumah.
Nah, itu ikhtiar untuk ngusir setan di dalam rumah. Jadi mboten usah nyeluk dukun. Wis bakar kemenyan, beleno PT hitam peteng, hitam peteng. Beleno PT putih mulus. Beleno wedhus siji, ndase diguwak nang laut misalnya. Nah, niku mboten usah ngoten. Tapi lek badhe tasyakuran nggih monggo bersyukur pada Allah njenengan nyembelih kambing atau sapi monggo. Tetapi di dalam Islam yang dianjurkan yang utama adalah membaca surat napa Al-Baqarah. Walaupun tidak selesai langsung nggih bertahap saged. Nggih. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Kemudian selanjutnya cara mengusirnya adalah dengan sholat sunnah di rumah, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat taubat. Sering dijadikan sholat sunnah yang seperti kapan hari saya terangkan, di kamar ini, kamar itu, ruang depan, ruang mana, jangan jadikan sholat, biar dia tidak kerasan di dalam rumah. Dikatakan di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak dipakai sholat sunnah niku dikatakan kuburan. Niki hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah agar setan, untuk mengusir setan dalam rumah itu membaca bismillah ketika masuk rumah dan ketika makan. Okay. Minimal bismillah jenengan. Dan apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah atau bismillah dan lupa mengucapkan salam ya ketika masuk rumah, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Jadi lek manusia niku ya, lek kita niku masuk rumah ndak bismillah ndak salam nggih, setan niku masuk. Napa malih lek dahar mboten maca bismillah, setan malah ikut makan. Wis nginep di rumah dan ikut makan. Itu dalam hadis diterangkan seperti itu. Jadi mboten usah izin panjenengan. Lek jarang salam teng griya, mantun iki salam. Nggih, sanggup nggih? Assalamualaikum, walaupun cuma wonten anake, putrane utawa wonten sinten. Lek mboten salam, lek mboten wonten tiyange, nggih tetep salam. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kan jenengan sing beto kuncine. Nggih, assalam napa Bu? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Dibuka klek. Nah, terus kok ada hijab? Waalaikumsalam. Mboten usah Melayu. Masuk mawon, sinten panjenengan? Umpami lho nggih. Malah mengkirik. Kemudian agar setan tidak masuk rumah niku napa? Membaca bismillah ketika menutup pintu. Jadi panjenengan nutup pintu ceklek bismillahirrahmanirrahim. Agar ketika wonten setan sihir masuk niku mboten saged, niku pagere. Wonten tiyang kula rukyah, tolong rumah saya dipageri ya. Wis ana pagere besi padahal. Niku pager agar setan tidak masuk rumah. Napa Bu? Ketika ngunci maos bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Maksudnya pintu yang disebut nama Allah. Niki hadis riwayat Bukhari. Yeah. Begitu juga panjenengan lek wonten masakan teng griya. Misale sakniki jenengan wonten stoke tahu tempe dicampur daging tambahane.
Biasanya tambahane daging, tempe napa daginge napa. Nggih. Wonten makanan di rumah niku jangan dibiarkan terbuka ketika mau tidur, ketika malam hari gini. Panjenengan tutup bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tutupnya tidak penuh, minimal ada lidi katakanlah sampai ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Supados napa? Karena malam hari niku wabah penyakit diturunkan. Khawatir nanti turun ke makanan jenengan makan jadi napa? Penyakit niku salah satu nipun. Yang kedua, cecek kadang bergerilya. Jilati makanan yang jenengan, purun mboten. Gila. Selain itu tikus. Nggih, hati-hati makanan yang sudah dimakan oleh tikus sebaiknya dibuang. Khawatir kena penyakit. Nggih. Walaupun cuma sebagian khawatir merembet. Dan itu yang harus hikmahnya teng ngriku. Jadi jangan lupa menutup makanan, mengetuk bejana-bejana ketika mau tidur. Ketika malam hari. Ya walaupun siang hari ya sebaiknya ditutup. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika keluar rumah membaca doa. Napa dungane? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Niku dungane medal saking griya. Doa keluar rumah, naik sepeda atau jalan kaki. Napa artosipun? Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ya. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya barang siapa, dalam hadis dinyatakan siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallah, maka disampaikan kepadanya kamu diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka setan itu teriak. Bagaimana teriakan setan? Bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi? Jadi orang yang keluar rumah dengan baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, setan itu jerit. Karena manusia yang keluar dengan membaca doa itu ya berarti dia sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi. Lah kemudian selanjutnya cara ngusir setan dalam rumah agar setan tidak kerasan dalam rumah itu apa? Yaitu jauhkan rumah dari gambar-gambar yang bernyawa. Nggih, diusahakan jauhkan dari napa gambar-gambar yang bernyawa. Napa malih gambari muka aurat. Nggih. Kadang teng ruang tamu kata fotonya artis nggih. Nggih mboten Bu? Kadang loh artise putune dhewe. Mari karnaval difoto dipajang teng griya. Nah, sebaiknya dialbumkan nggih. Khawatir setan menghuni di dalam foto nggih. Jadi gambaran teng sinetron itu kadang si manis jembatan Ancol keluar dari foto. Nah, kadang di lukisan terutama nggih, lukisan yang bernyawa. Nggih sebaiknya dialbumkan. Kecuali untuk kepentingan tertentu. Apalagi patung-patung. Nah, teng griya wonten patung-patunge, ya, itu malah kerasan setan. Kadang teng kursi ana patung burung nggih. Patung macan, segala patung sebaiknya dihancurkan. Jangan dikasihkan orang. Setannya pindah teng tiang mangke. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah cara meruqyah tadi ya, bacakan surat Al-Baqarah, semprotkan ke seluruh ruangan. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan iki lek dibiarkan dalam rumah akan mempengaruhi ibadah kita. Napa malih teng griya wonten jimat-jimat nggih, segera diambil, dibakar, dihancurkan. Ada andai kata ada pusaka walaupun warisan luhur ya,
dan pusaka itu didapatkan dengan cara bertapa di kuburan ya, bertapa di hutan bertahun-tahun kemudian dapat pusaka, nah itu sebaiknya segera dimusnahkan agar tidak turun-temurun ke anak cucu. Nanti anak cucunya naudzubillah bisa dukun dan dibiarkan kayak gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi ketika nazak ahli rumah itu akan sulit. Jadi kalau masih ada pusaka, benda-benda jimat, yang benda-benda keramat, ketika mau sakaratul maut itu angel, wis ndak percaya bisa dicek. Nggih. Ku eman iki warisan luhur. Khawatir. Nggih. Karena apa teng Al-Qur'an wonten walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya, alangkah pedihnya ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Alangkah dahsyatnya, alangkah pedihnya ketika para pendolim mengalami sakaratul maut. Begitu malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Kudu dipukul oleh malaikat kon metu dhewe. Kesakitan, itu dolim. Siapa yang dolim? Dolim itu adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan itu dolim, kedoliman yang sangat besar. Jadi oleh karena itu monggo kita sekalian bersih-bersih rumah. Ben rumahe adem nggih. Ben rumahe tenang, ndak tukaran tok teng griya. Nggih, lek teng masjid insyaallah boten tukaran nggih. Tukul lek waksul mangke nggih. Berapa kurang? Kuyai kurang tak ya, macam-macam. Jadi mugi-mugi kita sekalian rumah kita jadikan rumah sakinah mawaddah warahmah, masuk surga, menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah ngoten. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.